Halo, selamat malam. Mungkin saya bincang-bincang sedikit ya, yang belum kenal City Life atau dari undangan. Saya perkenalkan, nama saya Tina, kami dari City Life Sehat, kami berada di Kelapa Gading. Dan topik malam hari ini yang kita mau bicarakan mengenai talk about back pain. Mungkin boleh di kolom chat, silakan. Kalau mungkin ada pertanyaan atau pengalaman seputar back pain, silakan. Kita akan talk about back pain. Mungkin ada yang pernah ngalamin, aduh sakit pinggang, terus bisa dengan ini gitu. Atau karena ada yang bilang kan, nah, sakit pinggang, coba berenang gitu ya. Atau dengan yoga, atau dengan pilates. Oke. Oke, saya sapa dulu. Oh, Rendro Pilates rajin pakai korset, yes. Oh ya, mengenai korset, saya jelaskan dulu nih, mumpung masih masih nunggu yang lain join. Korset itu cukup menarik loh. Beberapa apa ya? Bukannya saran, tapi ada yang berpendapat korset itu tidak boleh sering-sering gitu, ya. Tapi ada juga yang nggak apa-apa kok pakai korset. Ya, mengenai korset, back support, kita akan bahas sedikit sih mengenai back support atau korset. Jadi mungkin sekilas tipe korset itu macam-macam ya, dan untuk pria dan wanita pun juga beda. Karena tulang belakang juga kan berbeda kan antara pria dan wanita, bentuk pinggang berbeda, dan juga korset itu banyak sekali ada yang untuk bikin dia punya bantalan itu naik, gitu juga bisa. Terus ada juga yang menjaga hanya ototnya saja. Jadi tipe korset itu macam-macam. Saya mulai, saya perkenalkan dulu. Mungkin ada yang tadi baru join dan belum kenal siapa City Life, siapa yang akan membicarakan back pain ini. Kita di City Life ini satu tim. Jadi kita melihat bahwa yang dinamakan back pain ini nggak cukup sih dilihat cuman dari obat gitu ya, tapi bisa juga dengan melakukan suatu terapi. Let's talk about back pain, judul hari ini. Ya, kita lihat slide berikutnya. Saya perkenalkan City Life dulu ya. Jadi yang mungkin nanti mau bertanya, silahkan bisa di Google, di website kita, citylifesehat.net. Dan kalau memangnya di luar Jakarta dan tidak bisa konsultasi, nggak bisa datang, boleh kita ada konsultasi online. Kita mulai dengan melihat tubuh dulu. Disebutkan sebagai human body atau organ system. Dan human body organ system ini dilihat ya, tubuh kita tuh ya kita bisa ngerasakan, kita bisa pegang, benar nggak? Kita bisa feel. Tapi di dalamnya itu suatu struktur yang kompleks banget. Di baling kanan itu struktur rangka atau skeletal. Lalu ada juga struktur syaraf. Dan ada juga sirkulatori atau pembuluh darah. Yang merah ini arteri, yang biru ini vena. Lalu ada internal organ. Jadi ini sekilas mengkasihkan ilustrasi bahwa tubuh kita itu suatu yang cukup padat di dalamnya, ya. Cuman kita terbungkus oleh kulit, jadi kelihatannya ya kulitnya aja yang terlihat. Oke, kita lihat lagi ke bawah. Masuk ke tulang belakang, atau lebih tepatnya dinamakan skeletal, itu dibagi menjadi beberapa regio. Yang leher disebutnya sebagai cervical. Lalu yang torakal, yang biru ini, kita bilangnya sih punggung ya. Lalu yang pinggang, yang kuning. Lalu yang merah ini sakral. Ini pun masih termasuk tulang belakang. Cuman karena rada ke bawah dipanggul, kebanyakan orang nunjuknya itu sebagai tulang ekor. Sedangkan tulang ekor sendiri sebenarnya yang biru aja nih, yang si kecil. Ya, dinamakan koksik. Kalau bicara mengenai back pain itu berarti kan back itu belakang. Ya, bisa tuh mulainya dari leher, namanya neck pain, atau sakit di leher kalau di Indonesia kan. Lalu yang torasik dinamakan middle back pain atau torasik.
Dan di bawah lower back pain. Ini biasanya yang terkena adalah area lumbar. Dan di bagian sakral atau coccydynia ini juga sering sekali ya menjadi masalah. Kenapa? Karena 5 tulang si sakral ini dia tuh menjadi satu gitu di usia sekitar teenager. Jadi sebelumnya dia belum suatu tulang yang fuse gitu. Nah, ada beberapa waktu lalu saya jelaskan mengenai pembentukan tulang belakang. Jadi ini pembentukan tulang belakang nggak langsung seperti ini lengkungnya. Dimulai dari waktu kita dilahirkan, nah itulah terbentuk tulang belakang lengkung-lengkungnya ya. Untuk daerah back pain ini yang paling sering memang lumbal. Nah, pertanyaannya, kenapa lumbal yang paling sering? Ya, jadi kalau dari praktek sehari-hari kita ketemu contoh misalkan satu hari 20 case atau 20 pasien yang datang ya. Mungkin bisa dibilang 10 pasien atau 50%-nya itu adalah keluhan di sakit pinggang. Jadi sakit pinggang ini yang cukup paling sering pasien datang ya. Penyebab penyakit, kalau bicara mengenai penyebab penyakit itu nggak pernah selesai karena jenis-jenis penyebab penyakit banyak sekali. Penyebab penyakit pada back pain pun banyak sekali. Kita nggak akan bahas mengenai penyebab penyakitnya pada malam hari ini. Kita mau lihat kalau back pain itu sebaiknya diapakan. Dan kalau back pain itu kira-kira ibaratnya apa sih manajemen plan-nya gitu ya. Dan di mana mungkin tiap orang bereksperience atau pengalamannya mengenai back pain beda-beda. Ada yang sampai nggak bisa bangun, ada yang sampai nggak bisa bekerja gitu ya. Lalu ada juga yang back pain-nya itu kita bilang cukup parah sehingga mungkin harus menjalani yang namanya operasi. Ya. Penyebab penyakit yang menarik buat saya, kalau back pain kita sih jarang dapetin yang infeksius, yang ibaratnya infeksi itu jarang karena kemungkinan kalau infeksius pun itu sudah ditangani di bagian dokter syaraf atau dokter tulang karena kan pasti ada fever, ada panas gitu ya. Jadi mereka jarang sih cari kita nih chiropractic. Tapi yang masalah degeneratif karena mungkin pemakaian, lalu karena traumatik karena ada cedera ya. Lalu ada juga yang sakit pinggang nggak ketahuan. Jadi ibaratnya udah kemana-mana gitu cari, and then terus waktu datang gitu ya ke klinik kita cek dan kita dapatkan bahwa mungkin penyakit pinggangnya atau sakit di pinggang atau di pundaknya karena adanya sesuatu yang idiopatik. Yang kita namakan mungkin pernah dengar skoliosis, ada tipe yang idiopatik ya. Dan kongenital juga ini sering sekali. Kongenital saya bersyukur saya mempelajari satu topik ini. Jadi, oh ya, background saya ceritakan sedikit ya. Mungkin yang belum kenal, saya dari Atmajaya, saya ambil sarjana kedokteran saya di Atmajaya. Waktu itu saya nggak belajar terlalu detail mengenai kongenital. Kongenital ini saya pikir, kayaknya something yang biasa aja deh. Tapi waktu kita melihat tulang belakang, ternyata banyak sekali pembentukan tulang belakang yang berbeda satu dengan yang satunya. Jadi satu orang nih, misalkan A ya, mungkin kembar pun ya A sama B akan berbeda tuh, gitu, kongenital. Dan ini seringkali menyebabkan yang dinamakan sakit di pinggang, di leher. Contoh-contoh case-nya kalau kongenital mungkin ada yang pernah kenal atau dengar namanya lumbosakralisasi gitu ya, atau spina bifida. Nah, ini bisa menyebabkan back pain juga. Dan spina bifida bisa terjadi nggak cuma di pinggang, tapi di leher juga. Oke. Kita lanjut dulu. Acute low back pain. Oh ya, kalau yang mau chat, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Nanti ada sesi saya memberikan penjelasan dari pertanyaan di chat. Hari ini lebih santai kok. Jadi kita bukannya ngomongin mengenai penyakit bukan, tapi istilahnya tuh supaya kita nggak khawatir kalau kita mungkin one day pernah mengalami sakit pinggang ini, ya. Terus terang saya pun beberapa kali punya keluhan sakit pinggang atau back pain, nggak cuma di pinggang sih, di leher juga pernah. Dan kita masuk ke topik karena tadi kan banyaknya pinggang kan, lumbal kan, jadi kita
pilih satu yang lebih spesifik, yaitu acute low back pain. Nah, menurut statistik, ini merupakan yang nomor kelima yang sering sekali mengunjungi physician atau physical therapy, termasuk fisio, chiro, ya. Dan 40% dari biasanya yang sedang masih usia produktif, mereka tuh bisa tidak bekerja gitu karena sakit di low back pain ini. Dan bisa juga disebabkan disability, ya. Ya. Kita mau lihat ini kita bilang pertanyaan yang mungkin sering, ya. Dan di mana back pain ini banyak orang kan dari sehari-hari yang saya dapatkan nih di klinik contoh, ya. Nyeri pinggang karena kebiasaan mengangkat benda berat. Bener nggak sih? Coba tangan kita bekerja di chat. Bener nggak kalau nyeri pinggang bisa karena kebiasaan mengangkat benda berat yang salah? Coba chat. Mana chatnya? Oke, nanti saya... Oh ya, kalau ada yang mau case-nya dibahas, boleh di chat di kolom everyone. Tapi kalau mau ada yang personal, mungkin setelah sesi, catat nomor WhatsApp-nya City Life, ya. Jadi bisa private. Tapi karena kalau yang di chat ini kan kita akan bahas nih. Jadi kan nggak semua orang mau case-nya dibahas ya. Oh, ada yang jawab benar. Iya, iya. Kadang kan kita kan mindah-mindahin furniture gitu, mindah-mindahin barang, benar nggak? Kebiasaan yang salah, cara mengangkat benda yang berat. Benar. Gini, intinya nih ya, kalau kita udah tahu barangnya udah berat, coba pikir dulu cara ngangkatnya gitu. Oke, pikir cara ngangkatnya, kita planning dulu, ini barang mau kita pindahin kemana gitu. Jadi kita mesti punya planning. Oke, nah ada yang nanya, nanti pertanyaan nanti. Oke, kita lanjut. Jadi bisa salah satu penyebabnya memang karena salah mengangkat berat. Oke, saya sampingkan dikit ini. Nah. Dan benar nggak sakit pinggang harus dengan berenang? Harus dengan berenang. Coba. Mana ini yang ke bawah? Ke bawah apa ke atas ya? Nah, ini. Saya pernah waktu ganti spray angkat spring bed, iya, itu sering banget. Karena spray itu rada susah kan, bednya berat gitu ya. Jadi masukin sheetnya itu, spraynya ke dalam itu, waduh, nggak mudah. Oke, kayaknya nggak harus deh berenang, tapi disarankan karena low impact sport. Good. Katanya selain berenang juga pakai yoga. That's good, ya. Yeah. Jadi nggak harus dengan berenang. Karena gini, nggak semua orang punya privilege juga untuk berenang. Pertama, ada yang punya masalah dengan sinus, nah itu juga susah tuh untuk berenang. Lalu kedua, ada juga yang nggak bisa dengan air kan, maksudnya dengan water itu dia nggak comfortable. Lalu ada juga kalau berenang itu misalkan kaporitnya, jadi rambutnya dan masalahnya. Jadi berenang itu nggak cuma ya kita mau berenang gitu, enggak. Jadi banyak banget yang dipikirin, apalagi kalau wanita yang rambutnya panjang, keramas dan sebagainya. Tapi nih ya, kalau kita punya kesempatan dan kita punya waktu dan kita punya tempat yang kita tahu nyaman dan aman untuk berenang, berenang itu sangat bagus. Saya cerita dulu ya. Jadi berenang itu kenapa? Karena kanan dan kiri kita bergerak. Dan kita ada beban yaitu melawan air, ya enggak? Oke. Dan sebenarnya berenang itu enggak cuman untuk sakit yang pinggang, leher pun, bahu, ya. Itu juga akan membantu sekali. Saya bersyukur saya bisa berenang walaupun nggak jago-jago banget, dan saya pernah ngalamin waktu itu sekali leher saya itu sakit banget. Jadi persiapan untuk diving tiba-tiba mungkin salah ngangkat, tankinya berat, aduh langsung lehernya. Dan di situ ya udahlah saya nggak bisa diving. Ternyata ini saya instruktur saya waktu itu, loh kan kamu chiropractor, kamu tahu malah di air mestinya lebih enak, bener juga. Jadi berenang itu juga sangat bagus sebenarnya buat leher. Oke, jadi plus minus lah dengan berenang. Tidak harus, namun berenang itu sangat bagus, nggak cuma untuk lower back pain, buat shoulder itu juga bagus ya.
saat ini pandemi ini susah banget berenang. Nah, cara berenang di darat adalah, kalau yang bisa lihat video saya silahkan, yaitu sama sih sebenarnya gerakan berenang. Ya, gerakan berenang. Jadi gerakan berenang itu karena dia menggerakin bahunya, ya. Jadi penting sekali bahu itu bergerak kanan dan kiri. Coba sedikit lihat chatnya. Pengalaman saya harus pilates dulu, setelah badan terlatih seimbang baru mulai yoga. Oke, yoga is nice. Bisa membantu dengan berenang. Oke. Ya. Dan juga gini, banyak orang takutnya tuh kalau berenang harus bisa stylenya gitu. Maksudnya harus bisa gaya bebas dulu, harus bisa gaya dada dulu, bener nggak? Yang bisa dilakukan, kalau kita nih nanti udah free dari pandemi lah ya, kita udah punya kesempatan untuk water exercise lagi, kita berjalan di air, kita bergerak di air, itu akan membantu sekali. Gitu. Jadi coba memang butuh effort untuk berenang atau water exercise itu butuh effort, but resultnya very good ya. Bahkan ada juga kan, pernah dengar kan hidroterapi. Jadi terapi yang dilakukan di dalam air ya, untuk membantu pergerakan di sendi-sendi. Oke, yang setuju, yang nggak setuju boleh dikasih di chat. Nah, ini atau bukan mitos sih, tapi pernyataan yang sering kita dapatkan. Kalau sakit pinggang, apalagi ada kesemutan, berarti syaraf terjepit. Biasanya langsung pertanyaannya, saya saraf terjepit nggak sih? Gitu. Biasanya gitu pertanyaannya. Yang bisa saya lakukan adalah, ntar dulu kita periksa dulu, karena syaraf itu memang melewati rongga, ya bisa terjepit. Tapi nggak semua sakit pinggang yang dengan kesemutan itu berarti syarafnya terjepit, belum tentu. Oke, perlu sekali pemeriksaan. Dan syaraf kejepit, tubuh itu sebenarnya nggak gini nih, nggak yang fragile banget. Ke salah ngangkat langsung saraf kejepit. Jatuh sedikit langsung saraf terjepit. Enggak seperti itu. Tubuh kita itu dibekali oleh otot struktur yang kuat, lalu ligamen atau struktur pengikat yang menunjang, dan juga punya yang dinamakan flexibility. Seringkali yang kita lakukan adalah kita tidak melatih tubuh kita melalui yang dinamakan flexibility itu. Jadi kalau kita mungkin lagi kaku dan kita jatuh, nah itu memang impact-nya lebih besar, ya. Karena manuvernya akan berbeda kan di dalam tubuh. Jadi nggak selalu sakit pinggang yang dengan kesemutan itu berarti syaraf terjepit. Taunya bagaimana syaraf terjepit? Biasanya melalui MRI. Kita akan lihat nanti MRI atau magnetic resonance imaging itu seperti apa. Oke. Satu lagi nanti baru kita lihat chat ya, pertanyaan. Bila nyeri pinggang telah hilang, berarti masalah selesai. Oke, ada setuju nggak? Saya baca dikit deh ini di sini. Angka kekambuhan nyeri pinggang itu sangat tinggi. Jadi melanjutkan kebiasaan hidup sehat dapat mengurangi terjadinya kekambuhan. Contoh postur tubuh, ya enggak? Rutin berolahraga, peregangan dan pemeriksaan berkala. Ibaratnya tubuh kita itu kita pakai 24 jam loh. Bukannya cuma saat bekerja 8 jam. Tapi kita juga pakai saat tubuh kita itu lagi tidur, lagi istirahat pun itu kita pakai. Ya. Jadi mesin human machine atau body yang memang perlu sekali dijaga. Oke, di sini ya. Jadi bila nyeri pinggang telah hilang, bukan berarti masalah sudah selesai. Dari kita memang butuh komitmen untuk menjaga tubuh kita, sehingga suatu ketika kalau kita pakai tubuh kita mungkin sedikit berlebih, dia masih dalam keadaan nyaman, ya. Oke, kita lihat dulu chatnya ya. Mungkin masih ada yang mau masuk, tapi nanti udah ketinggalan banget topiknya. Saya dari atas deh. Oke, kebetulan saya sudah beli TENS. Oke, kalau back pain apakah bisa pakai TENS? Oke, ini Galaxy Note. Tolong, ini berarti siswa kinesio nih.
Coba tanyakan lagi langsung ke trainer atau kalau mau langsung tanya ke saya silakan. Ya akan sangat bisa sekali back pain dengan TENS. Kalau lupa cari bukunya lagi ya. Ini dari Gracia, saya skoliosis thoracolumbar dan juga sudah ada masalah dengan bone, dengan tulang maksudnya. Sudah masuk osteopenia, berarti mungkin udah usia 50-an nih. Yang menjadi masalah memang lebih di bagian lumbar, sudah pernah juga terapi chiro. Memang selalu masalah di bagian lumbar. Bagaimana mengatasi? Karena kalau sudah kambuh agak lama pulihnya ya. Oke, kalau ada skoliosis, tergantung juga nih derajatnya berapa. Karena kan skoliosis banyak macam tipe-tipenya ya. Jadi karena kalau sudah kambuh agak lama pulihnya. Nah ini, tergantung penyebab kambuhnya apa. Kalau kita quite sense dan kita sudah tahu dia akan mulai kambuh, secepatnya lah kita ini kan. Secepatnya lah kita acknowledge tubuh kita. Oke, I know you have a pain, you have a problem. Tanya tubuh kita apa, ya. Jadi jawabannya kenapa kalau sudah kambuh agak lama pulihnya, tergantung sekali nanti penyebab kambuhnya apa. Kalau karena salah ngangkat atau karena postur, ya itu yang harus diperbaiki, ya. Dan memang pemeriksaan berkala setahun 2 kali itu penting. Iya, kebiasaan tadi udah, kadang nggak terlalu berat juga, bisa tiba-tiba nyeri karena salah. Yes. Jadi kalau karena salah ngangkat, nggak usah berat, kita bilang twist itu juga suka bikin masalah. Ya. Oke, yang ini udah. Ini coba, saya boleh bacakan ya dari Bu Ingrid. Halo, ini saya lahiran tahun lalu, anak sudah 13 bulan. Kemarin saya ke kebun, kebetulan profesi petani jamur, wah. Dan saya angkat-angkat berat. Pagi, siang fine, kemudian sorenya pas ngangkat lagi, kurang lebih lumayan berat ini, 25-30 kilo. Tiba-tiba sakit di area tulang belakang, di mana disuntik anestesi waktu lahiran tahun lalu. Apa pengaruh angkat-angkat berat atau gimana? Sering pertanyaan yang datang ke saya, apakah setelah di anestesi itu pengaruhnya, terutama wanita nih, yang mungkin sesar, yang mungkin ada epidural waktu melahirkan, seringkali khawatir bahwa di tempat yang disuntik itu sering kambuh. Jujur, saya 3 kali sesar, jadi saya 3 kali juga di anestesi disuntik. Kambuhnya sakit pinggang bukan karena proses anestesinya, tapi karena tubuh kita sendiri mengalami perubahan. Bayangkan nih, bapak-bapak mungkin nggak bisa bayangin, tapi bapak-bapak yang punya istrinya pernah hamil dan melahirkan pasti tahu deh. Bentuknya kan, wah, dari yang singset besar, nanti singset lagi gitu. Jadi di situ ada perubahan. Perubahan ligamen juga terjadi. Dan memang penting untuk menjaga, di mana biasanya postnatal atau setelah melahirkan itu kan ada semacam maintenance ya. 6 bulan pertama bahkan kalau bisa 1 tahun itu masih memakai korset untuk menjaga sehingga si panggul itu back to shape-nya. Ya. Jadi saya rasa bukan dari anestesinya, tapi karena tubuh berubah. Dan kalau masih anak atau babynya masih 13 bulan, perlu ditanyakan apakah masih menyusui tidak. Kalau menyusui, ligamen juga beda ya. Jadi ibu yang menyusui, ligamennya masih masih lentur gitu ya. Jadi ada efeknya juga dari menyusui. Dirutinkan, ya saya akan rutinkan sebulan sekali. Oke, tema skoliosis. Oke, ini. Nyeri pada tulang belakang harus segera mendapatkan tindakan operasi. Tergantung hasil diagnosa, ini jawaban saya bila hanya cedera ringan, bisa mulai dengan konservatif. Karena gini, saya nggak menjelekkan satu profesi, tapi tindakan operasi biasanya melalui suatu proses. Kalau mungkin dengan konservatif terapi tidak bisa, jadi ada prosesnya gitu. Dan nyeri pada tulang belakang kan ibaratnya banyak sekali jenisnya. Jadi mesti dilihat, kalau memangnya sudah MRI ya bagus, kalau belum MRI ya lakukan dulu, atau lagi X-ray. Dan tadi penyebab
penyebab sakit itu kan macam-macam. Bisa dari kongenital, ya enggak? Dari bawaan, mau dioperasi apa yang mau dioperasi gitu. Jadi tergantung penyebabnya. Dan kita, dan juga banyak orang yang takut dengan obat. Gini, intinya obat adalah untuk membantu. Memang tidak disarankan meminum obat yang tidak perlu. Itu tidak disarankan. Malah bisa menjadi toksik, benar nggak? Tapi kalau sangat kesakitan dan butuh painkiller, ya harus hubungi dokter untuk diberikan painkiller yang cocok dan sesuai, gitu ya. Bukan berarti obat itu tidak boleh. Kalau memang infeksi misalkan, ya memang harus dengan obat. Atau ada juga option-option lain ya. Kalau infeksinya kita masih bisa. Jadi gini, tubuh kita tuh mesti dimonitor, benar nggak? Kalau infeksi kita mau coba dengan suplemen, misalkan ya, ada beberapa ini ada dari teman-teman dari komunitas oil. Jadi ada antibiotik bomb. Jadi yang belum di komunitas oil boleh dah sekalian saya say hi. Jadi kalau di komunitas oil itu ada antibiotik bomb. Jadi ya well that's good gitu kalau mau coba. Tapi tetap sekali lagi tetap mesti dimonitor infeksinya jenisnya apa ya. Oke. Nah. Untuk melalui mendapatkan diagnosa, kita tuh mesti melakukan physical examination. Kalau yang mengikuti Zoom-nya City Life dan beberapa Zoom saya, pasti sudah tahu mengenai postur, benar nggak? Postur itu seperti yang gambar di sini nih. Wah, ini duduknya tegak banget, bagus kan? Jadi telinga, pundak, pinggul, dia satu garis. Itu postur saat duduk yang benar. Lalu saat berdiri pun juga seperti itu. Yang dinamakan ROM, range of motion, itu bagaimana sendi kita bergerak, range-nya. Contoh kayak tadi, yang bahu kan, dia memutar full nggak putaran kita yang kiri dan kanan. Oke. Lalu kita juga melakukan palpasi, kita cari di mana bagian yang tender spot, atau dikenal dengan mungkin trigger point. Ya. Lalu ada beberapa tes lagi, yaitu ortho dan neurotest. Nah, ini bisa kita lakukan atau kita lihat ya, beberapa case kita bisa lihat istilahnya self-check gitu. Tapi tetap ada beberapa case yang memang kita harus pergi ke dokter ya, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, pemeriksaan tambahan X-ray. Ini gambar yang saya dapat dan saya suka dengan gambar ini melihat satu tulang dengan dua kacamata yang berbeda. Yang sebelah kiri ya adalah X-ray, yang sebelah kanan sini adalah MRI. Jadi yang sebelah kiri kalau kita lihat, oh X-ray-nya tersusun rapi, kita pikir nothing wrong, tidak ada masalah. Tapi waktu kita lihat MRI ternyata bantalan ini dia mengeras. Jadi yang tadinya kenyal putih, dia jadinya hitam mengeras. Terutama di bagian 2 level di bawah. Dan di belakang ini, dia ada yang menekan sampai ke belakang. Pertanyaan saya, kalau menekan ke depan, dia berbahaya nggak? Ini kan pertanyaannya, kalau ke belakang dia menekan syaraf nih. Kalau ke depan, gimana ceritanya? Berbahaya tidak? Ini ada beberapa nih dari Kinesio. Yuk, jawab yuk. Berbahaya. Ke depan berbahaya. Lebih berbahaya mana? Ke depan sama ke belakang? Anterior atau posterior? Tidak. Oke, ada yang bilang berbahaya. Berbahaya. Oke. Oke. Ini 50-50 nih ya, jawab berbahaya dan tidak. Oke. Gini, kalau ke depan dia tuh nggak ada struktur syarafnya. Jadi relatif tidak menekan lah, tidak menekan si bantalannya, tidak menekan si syaraf. Di depan itu ada strukturnya aorta, ya aorta abdominalis. Jadi kalau ke depan sebenarnya tidak seberbahaya kalau ke belakang. Namun nih ya, tingkat berbahaya itu ditentukan memang dari nanti kondisi MRI-nya, seberapa yang melejit ke depannya. Oke. Kalau benernya memang dalam posisi semuanya tidak menekan. Benar, setuju ya. Oke, tadi ada pertanyaan yang saya mau jawab Pak Marno
dari Jogja. Kulon Progo apa Jogja ya Pak? Kulon Progo ya Pak. Sakit pinggang itu apa kurang minum air putih, apa kurang olahraga? Bisa salah satunya, bisa dua-duanya. Ya, jadi pastikan air minum putih kita juga nggak kurang dari 2 liter. Paling bagus 3 liter kalau orang dewasa dengan berat badan yang ideal. Ya, kalau berat badannya lebih besar lagi, sebenarnya air putihnya mesti lebih banyak. Oke. Kurang olahraga? Ya, kalau olahraga juga bisa menyebabkan sakit pinggang. Oke. Good. Sekarang kita masuk herniated disc atau spinal cord. Tadi kan sudah dilihat apakah syaraf terjepit itu selalu berhubungan dengan kesemutan, berbahaya atau tidak. Nah, di sini gambarnya. Sebenarnya apa sih yang dinamakan herniated disc? Ini bantalan, dan ini bantalan yang menekan. Jadi tergantung dia menekannya ke samping atau ke tengah. Yang sangat berbahaya adalah yang menekan ke tengah, di mana ini spinal cord kita. Jadi ini menekan dinamakan kanalis stenosis. Jadi ada penekanan di tengah sini. Ya. Ini biasanya keluhannya lumayan. Jadi ada degree-nya atau derajat dari penekanan si spinal cord. Oke. Postur. Ya, kita mau lihat beberapa tips mengenai postur ya. Karena kan banyak yang bingung nih. Postur. Apa sih postur? Good posture atau sikap tubuh. Nah, yang work from home, yang sekolah dari rumah, ya kan? Perhatikan eyes level kita, ya. Dan dilihat juga nggak cuma dari monitornya, tapi keyboardnya. Nah, ini lihat ada footrest. Kalau memang kita mungkin nggak sesuai kursinya, kita juga mesti pakai kayak ganjelan footrest. Oke. Lalu juga kalau dilihat di sini posisinya ya, perhatikan juga kalau kita kebanyakan menunduk, walaupun kursinya sama, tetap lengkungnya akan seperti ini. Benar nggak? Ya. Jadi good posture sangat membantu kita untuk melindungi tulang belakang. Oke. Yang berkendaraan nih. Dulu sebelum pandemi kita kan mengalami yang namanya Jakarta. Aduh, macetnya. Benar nggak? Satu tempat ke tempat lain bisa 1 jam. Kadang ada yang 2 jam. Ya. Jakarta Tangerang aja bisa 2 jam, hampir 3 jam. Jadi posisi duduk di mobil atau di kendaraan itu juga penting. Kalau kita tidak bisa mengadjust kursi kita, selalu sediakan kayak back roll, ya, atau bukan penyangga tapi semacam kayak support gitu buat leher bisa. And then kalau memangnya susah dapetin back roll, back support sebenarnya akan membantu untuk tubuh kita. Jadi kalau di sini lihat deh, intinya adalah key point-nya adalah telinga, pundak, pinggul satu garis intinya di good posture. Kalau yang ini kan telinganya di depan dari bahu, ya bahunya di depan dari panggul. Dan ini telinga di depan bahu, lalu si bahunya di belakang dari panggul. Ini salah nih, postur yang salah. Oke. Nah, ini cara ngangkat yang benar ya. Jadi kalau kita punya mungkin pekerjaan tadi, Bu Ingrid mungkin ngambil barang atau apa, kalau kita tidak bisa mengangkat dengan posisi ini, berarti barang itu sudah terlalu berat buat kita. Jadi kalau kita masih bisa jongkok kita angkat, berarti sesuai dengan ibaratnya beban kita. Kan ada juga kan yang barangnya terlalu berat, kita nggak mungkin posisi begini. Berarti memang butuh bantuan, butuh help. Jadi ngangkat barang, perhatikan ya posisinya. Posisi tidur. Bantal. Pernah lihat kan bantal kayak gini? Ya enggak? Jadi bantal yang membantu untuk supaya leher kita tertopang. Sebenarnya tidak harus bantal seperti ini. Dan adanya bantal ini memudahkan aja tubuh kita untuk beradaptasi dengan yang dinamakan lengkung vertebra. Dan matras pun juga tergantung ya, ada yang keras. Dan tidur ini mesti kita persiapkan.
Jadi bukan ya namanya tidur, asal istirahat, asal tidur, asal mata merem. Bukan. Tidur itu sesuatu yang penting sekali. Kan dia kan bisa 8 jam, benar nggak? Kalau di posisi tidur kita nggak punya istirahat yang cukup untuk tubuh, si tulang belakang juga nggak bisa rileks. Si otot-otot di samping sini pun nggak bisa rileks gitu. Dan akibatnya kita bangun pun rasanya nggak akan nyaman gitu ya. Jadi di sini perhatikan tidur itu penting. Mungkin, nah ini sedikit tips lah. Cek bantal kita apakah memang sudah ada saatnya harus diganti. Dari pengalaman saya ganti bantal itu biasanya setiap setahun atau 2 tahun pasti mesti ganti. Karena udah berubah tuh bentuknya. Kan tiap hari dipakai, bener nggak? Jadi bantal itu juga mempunyai apa? Bukan daya hidup, apa sih? Ya masa pakai gitu. Nggak seterusnya dia bantalnya bisa dengan kapasitas yang bagus, densitasnya. Ada juga sih yang memory foam dan sebagainya, tapi tetap dia akan berubah dari waktu ke waktu. Oke, ini ada sedikit pertanyaan. Katanya dengan dari Ibu Linda Lydia, katanya kalau sakit pinggang nggak boleh dipijat, apa benar? Sekali lagi tergantung penyebabnya. Kalau sakit pinggangnya mungkin karena salah ngangkat, terus ototnya terkilir, boleh sekali dipijat. Tapi, catat ya, pijatnya bukan yang sakit dilawan sakit. Kadang kan kita udah sakit pinggang. Kita mau dipijatnya tuh biar sakitnya itu ibaratnya hilang gitu. Jadi tekan sekenceng-kencengnya. Itu yang salah. Nah, karena kalau kita udah sakit pinggang, tubuh sudah ada injury, sudah ada cedera. Kalau cedera, selalu terjadi inflamasi. Kalau inflamasi dipijatnya kekencengan, yang terjadi adalah makin bengkak atau makin inflame. Jadi apakah boleh dipijat? Boleh dengan tanda kutip. Pijatnya senyamannya, tidak dipaksa dan tidak terlalu sakit. Bahkan malah kalau lagi sakit pinggang mungkin cukup dengan mengoleskan. Ya, jadi mengoleskan mungkin antiinflamasi. Yang di komunitas oil bersyukur sekali banyak banget antiinflamasinya ya enggak. Ada Penaway, ada lavender, bener ya? Jadi boleh dioleskan aja. Biasanya kalau baru cedera, itu inflamasi akan terjadi di 6 jam pertama. Setelah 6 jam pertama, tubuh akan mulai deh. Dia tergantung. Kalau inflamasinya bisa diredakan, inflamasinya akan cepat berkurang. Oke, dari Ibu Vivi, tanya, suami pernah didiagnosa HNP, dokternya langsung suruh di laser. Apakah laser bisa memperbaiki? Dan apakah HNP bisa bertambah sering seiring umur? Ya, yang dimaksud laser itu mungkin proses yang dinamakan PERT ya. Jadi ada teknik yang dimana yang bantalan tadi saya naik sedikit ya, baik sedikit ke bagian bantalan tadi. Jadi di bantalan sini yang tadi itu, ini kan, ini di laser nih, supaya dia nggak menekan si syaraf gitu. Dan apakah bantalan ini bisa menekan lagi? Bisa. Ya, karena kan ini kita masih pakai, kita masih bergerak gitu. Dan apakah dengan bertambahnya usia dia akan terjadi lebih sering? Bisa juga karena bantalan tuh bersifatnya dia kenyal, makin usia dia makin keras, ya. Dan itu bisa dengan seiringnya usia. Oke. Tapi nggak selalu kayak gitu patternnya ya. Toh biasanya kita kalau karena usia pun kegiatan kita udah semakin, aktivitas kita mungkin makin menurun. Tapi kalau semakin usia aktivitas kita makin banyak, traveling banyak, itu banyak, ya otomatis tubuh kita kan di dalam posisi yang memang cukup rentan terjadinya cedera ya. Oke, semoga terjawab Bu Vivi. Kita maju lagi, exercise deh. Kita melakukan exercise ini bagian dari self-care. Ya, nanti next time saya ajarkan exercise yang simple, easy, yang bisa dilakukan di rumah ya. Exercise ini macam-macam. Di rumah bisa lakukan banyak hal, yoga di rumah, pilates di rumah, bener nggak? Lalu bisa juga mungkin sedikit walk di rumah, sepedahan, sepeda statis bisa di rumah, stretching bisa sekali, lalu ada sedikit weight, boleh pakaikan weight.
Jadi ini bagian akan membantu mengurangi kita punya apa ya, what is called. Karena kalau otot, oh ya ini poinnya nih, ini penting sekali. Yang saya lihat banyak sekali orang atau yang belum mengerti kenapa exercise itu penting. Bayangkannya gini, dari tubuh kita, tulang kita nggak bisa pertahankan dia terus bagus. Kenapa? Karena ada proses yang dinamakan osteoporosis. Itu akan berjalan sesuai dengan waktu. Semakin adanya usia, semakin osteopenia, semakin osteoporosis. Namun, kalau otot kita terus latih, itu dia makin ada yang dinamakan kayak strengthen-nya, kekuatan. Jadi, sering-seringlah melatih kekuatan otot. Dengan apa? Dengan sedikit ada weight training. Weight training apa? Nah, yang bisa ngeliat video saya, mungkin botol aqua diisi pakai pasir atau apa, batu. Nah, itu bisa untuk weight training, ya. Jadi weight training itu penting sekali untuk supaya si otot itu mempunyai strengthen atau kekuatan. Pemeriksaan berkala ya, saya di sini melihat banyak orang atau banyak dari teman atau klien yang mereka cukup serius menanggapi keluhan atau tubuh mereka. Jadi ada yang udah automatically datang sebulan sekali tanpa ada keluhan pun. Selalu saya kasih thumbs up. Oke. Tapi ada juga yang nunggu sakit baru datang. It's okay gitu. Sometimes kan kita sebagai manusia juga kita sibuk, mungkin sebagai mom sibuk, sebagai dad juga sibuk ya dengan keluarga. Jadi mungkin lupa gitu look after ourselves. Jadi kadang ada yang sakit dulu baru datang, is okay gitu. Minimal tidak dicuekan supaya tidak bertambah parah. Tapi ini kata-kata menjadi sehat itu tidak otomatis ya. Dia tidak datang sendirinya. Tapi itu merupakan suatu proses. Kita tekun, kita mempunyai kebiasaan yang baik dan kita pelihara secara berkala, saya yakin kita semua akan sehat ya. Jadi coba dilihat lagi. Kalau memang ada yang suka bolong-bolong exercise-nya, coba ditekunkan ya kan, mumpung lagi work from home nih katanya. Jadi exercise-nya. Lalu ada juga mungkin kebiasaannya. Tadi satu case, kerja di rumah tapi duduknya di kasur. Itu juga nggak boleh ya. Karena di kasur itu kita nggak akan mendapatkan tadi postur tadi, telinga, pundak, pinggul itu nggak mungkin satu garis. Kalau nggak percaya, minta keluarga atau minta fotoin aja dari samping gitu. Itu akan terlihat ya. Oke, ada ini nih pertanyaan dari Bu Maria. Kalau untuk melatih otot kaki, bisa pakai apa ya? Untuk paha kiri kelihatan lebih kecil dari paha kanan. Habis jatuh sudah 2 bulanan. Jadi paha kanan lebih padat dari yang kiri. Oke. Ada gerakannya otot kaki, paha ya. Jadi gerakannya lebih ke, coba saya pakai tangan saya yang bisa ngelihat. Ini nih paha, kita bawa ke sini. Kanan gini. Ini paha dalam ya. Oke, ini gerakan. Kalau bisa pakai weight juga sedikit atau pakai elastic tube. Gini deh, mungkin nanti saya carikan beberapa tipsnya untuk latihan. Nanti Bu Maria hubungin WhatsApp klinik atau yang punya nomor WhatsApp saya boleh, nanti saya carikan ya. Bisa kok. Cuman gini, apakah jatuhnya itu dalam batas oke tidak, itu satu. Dan apakah kecilnya itu karena sejak jatuh atau karena memang sebelum jatuh kecil cuman baru kelihatannya saat ini gitu. Itu kan beberapa hal yang mesti dilihat. Berapa bedanya sentinya. Oke, yes, selesai. Cukup singkat hari ini, kurang lebih ya. Ada 45 menit, sekarang sudah jam 7.51. Oke, oh Ibu Hokli. Apa kabar Bu? Udah lama saya nggak kontak. Ada pertanyaan nggak nih? Mungkin mumpung kita masih di Zoom. Saya ya dok.
Semuanya. Mau tanya? Saya yang lutut yang kemarin. Uh-uh. Baik, kemarin kan itu ya lutut rasanya rasa ketarik gitu kan. Bagian belakangnya, ini bagian depannya lagi gitu. Masih ketarik. Saya masih coba lakukan latihan sih, cuman tadi suami saya bilang coba diberhentikan dulu katanya gitu. Latihannya. Tapi saya masih cuman nggak sampai 3 kali. Yang di lutut, kalau yang apa? Yang kayak sebentar ya, yang angkat. Sorry. Yang angkat tangan itu kan masih tetap lakukan. That's gitu. Good. Ya. Gini, latihan senyamannya. Jadi kita latihan, that's good. Tapi kalau over pun akan bisa jadi cedera, ya. Yeah. Okay. Thank you. Tapi so far oke kan, nggak bertambah sakit banget kan. Dalam batas oke lah ya. Ya cuman kayak agak bengkak ya. Nah gini, Bu Hokli, kalau bengkak perhatikan ya. Bengkaknya ada di daerah mana? Karena sudah ada oil, coba nanti dibantu dengan oil untuk bengkaknya. Ya. Nanti bisa tanya saya atau tanya upline-nya ya untuk yang bengkaknya ya. Oke, ada lagi mungkin pakai. Ini Mas, aku nggak asli sini. Sebentar, Pak Marno tolong di-mute Pak. Semarang ya? Halo, yang belum di-mute. Mau slide-nya? Gimana dok? Di-mute, yes. Di-mute itu coba Pak Ferry, ya dimatikan. Matiin mic-nya. Mic-nya coba Pak Ferry bisa nggak? Gerakan handstand apa bisa mengurangi keluhan back pain? Well, handstand. Nah, tahu kan handstand berarti yang berdiri di atas kedua tangan. Not really recommended ya, kecuali yang memang sudah terlatih banget ya. Oke. Oh, sini, bentar, mau slide-nya. Oke. Nggak bisa kamera, cari setting kelamaan. Oke. Ya sudah. Mana nih? Saya minta rekamannya aja, kebetulan hujan signal. Oke, boleh minta nomor WA-nya ya. Nanti Pak Ferry coba kasih tahu nomor WA-nya ya. Atau bisa juga ngelihat di citylifesehat.net ya. Di situ ada. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan yang saya mau jawab. Jadi yang masih mau stay silakan. Saya sudah lama mengalami sakit di pinggang, kadang sampai area pantat dan sudah menjalar ke kaki kanan dan sampai ke lengan. Dan sudah pakai alat bantu punggung untuk mengurangi sakit. Oke, gini, kalau kita sudah melakukan self-care sendiri, kita sakit pinggang, terus kita udah kasih mungkin korset, kita sudah mungkin cara tidur kita udah benarkan, kita sudah oles-oles misalkan, tapi masih sakit, ini saran sih diperiksa. Karena sakit pinggang banyak sekali jenisnya. Apalagi kalau sudah menjalar sampai ke daerah pinggul atau pantat. Ya. Jadi saran saya coba deh cek ya. Mau slide-nya. Oke, gerakan handstand sudah. Kalau bekas syaraf kejepit, kalau lagi cuaca dingin suka kambuh. Memangnya begitu. Tergantung juga. Ada yang memang sensitif dengan cuaca. Oke, tapi mungkin ada faktor lain. Contoh seperti artritis itu dengan udara, cuaca, weather juga akan mempengaruhi. Jadi ada satu kemungkinan, nggak cuman mungkin di tubuh ada saraf terjepit aja. Bisa juga ada dua kondisi yang terjadi sekaligus. Ya. Oke. Mau tanya sejauh mana penggunaan oil bisa mengurangi rasa sakit, tapi hanya enak sementara. Oke. Kalau hanya enak sementara itu sebenarnya udah cukup bagus, berarti tubuh menerima. Tapi mungkin perhatikan pemakaiannya mungkin bisa lebih sering, lalu tahu juga penyebab sakitnya apa. Kalau penyebab sakitnya karena inflamasi, berarti mesti ditangani inflamasinya. Kalau sakitnya karena ototnya yang kram, berarti muscle-nya yang harus dikasihkan gitu loh. Jadi
Kalau kita pakaikan oil atau pakaikan antiinflamasi dia hanya bertahan sementara, berarti ada penyebab lainnya. Ya. Coba cari lagi experience yang eksperimen lain lagi. Kadang butuh beberapa cara untuk supaya tubuh kita, oh iya ini nih yang pas gitu. Oke deh, kita tutup ya sesi malam hari ini. Saya rasa pertanyaan sudah terjawab. Memang Zoom saya buatnya nggak terlalu lama. Karena memang saran saya 1 jam bergerak gitu. Jadi kita udah 1 jam, yuk stretching, exercise, minum air putih ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih.